سوف نتعلم هذه الليلة عن تطوير الجملة الفعلية. في الأمس قد تعلمنا عن تطوير الجملة الاسمية، وقد آه، فعلنا وقد قمنا بإتيان الأمثلة للجملة الاسمية. والآن سوف نتعلم عن تطوير جملة الفعلية. طيب، المثال الأساسي للجملة الفعلية في هذا القرار هو يدرس التلميذ seorang murid sedang belajar. Ini adalah ide pokok atau fikrah asasiyah. ثم إذا كنا نريد أن نزيد المفعول به مثلا في هذا المثال يدرس التلميذ العربية أي اللغة العربية. murid belajar bahasa Arab. ممكن نأتي بالمثال الآخر مثلا يقرأ محمد القرآن. يقرأ فعل محمد فاعله القرآن مفعول به. ثم نأتي أن نعد مثلا للفاعل وأيضا للمفعول. مثلا يدرس التلميذ المجد هذا نعت للتلميذ. Kemarin kita belajar bahwa naat itu harus mengikuti man'utnya dalam 4 hal, yakni apa saja kemarin? Muzakkar. Apa? Dari segi nakiro ma'rifatnya. kemudian I'rabnya. satu lagi jenisnya muzakkar muannasnya. Muzakkar muannas tadi, nakirah ma'rifat, kemudian apa tadi? I'rabnya. Yang satu lagi adalah Jumlah. Apa? Jumlah. Oh, mufrad, tasniyah, jamak ya. Dan kemudian dalam contoh ini al-mujibbu mengikuti at-tilmid dalam hal ma'rifatnya yang pertama, yang kedua adalah sama-sama ma'rifat, kemudian sama-sama dibaca rofa dan sama-sama mufrad. Kalau al-arabiyata ini sebenarnya kan al-lughatal arabiyata. Al-lughatal arabiyata. Al-arabiyata menjadi naat dari al-lughata. Al-lughata man'ut, al-arabiyata naatnya. Sama-sama dibaca nasab. Nah, al-lughatal arabiyata. Nah, ini jadi kalau misal kita buat lengkap, ya drusu tilmid al-mujid al-lughatal arabiyah. Itu kalau kita menambahkan naat ke dalam. Limada hudifat? Gimana, Ustaz? Limada hudifat? Limada hudifat? Hudifat. Oh, hudifat lafdul al-lughah Nah, li annahu ma'lum. Al-arabiyah yani al-lughat al-arabiyah. Mithlu al-arabi. Itu kan sebenarnya orang Arab yang orang Arab itu asyakhsu atau apa ya? Asyakhsu atau misalnya kan asyakhsu al-arabi. Orang yang berbangsa Arab, tapi sudah cukup dengan al-arabi, artinya orang. syukur. Ma makna al-mujid Ustazah? Ma makna mujizu Ustaz? Nah, dia terus tilmid al-mujid. Seorang murid yang tekun, jadda, manjadda wajada, dari kata itu loh, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh? At-tilmid al-mujid artinya murid yang tekun atau yang bersungguh-sungguh.
Tamam, nantakil ila ziyadatil maf'ul al-mutlaq. Ustazah, Gimana, Ustaz? kenapa langsung al-Arabiyah? Tidak ada duganya. Iya, tadi dibuang itu bisa karena maklum, karena al-Arabiyah itu yang dimaksud ya al-lughat al-Arabiyah. Sama seperti al-Arabi, itu yang dimaksud Orang adalah Arab. asy-syakhsu al-Arabi. Iya. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Nazid al-maf'ul mutlak, maf'ul mutlak, ini saya jelaskan sekilas. Maf'ul mutlak kan artinya adalah menjelaskan apa ya? Maf'ul mutlak itu yang pertama harus berupa masdar, kemudian harus didahului dengan amil yang berupa fi'il. Fi'ilnya sama seperti masdarnya. Dan maf'ul biasanya menjelaskan fi'ilnya tadi. Ada kalanya menjelaskan jenisnya fi'il, ada kalanya menyebutkan atau menjelaskan jumlahnya. Masalan di sini yadrusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyyata dirasatan jayyidatan. Yang dimaksud dengan amil di sini adalah lafal yadrusu, fi'ilnya ini yang menjadi amil. Kemudian masdar atau maf'ul mutlaq adalah dirasatan jayyidatan. Bagaimana murid itu belajar? Nah, penjelasannya ada di maf'ul mutlaq, dirasatan jayyidatan. Dengan belajar yang baik. Seorang Yang baik. murid yang bersungguh-sungguh sedang belajar bahasa Arab, bagaimana dia belajar? Dirasatan jayyidatan. Dengan pembelajaran yang baik. Itu maf'ul mutlaq. Harus Afwan Ustazah, boleh bertanya dulu? silakan. Ya, gini, jadi kan mungkin tidak semua langsung bisa memahami secara maraton ya Ustazah ya. Jadi Ya, bagaimana betul. kalau setiap pembahasan yang kita ketemu naat, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, dijelaskan dulu maf'ul bih itu apa, fungsinya seperti apa, dan yang lain-lainnya ke bawah itu. Baru kita ke tamrinatnya itu contoh-contohnya gitu. Jadi untuk memahaminya kita baru masuk ke teori sedikit, kita udah dikejar kepada contoh, harus memperhatikan contoh gitu loh. Nah, ini Jadi agak masih ada soalnya. Sebenarnya kan ya syukran saja. kita bahas. Sebenarnya qawaid ini sudah kita pelajari di sesi yang pertama. Jadi di sini kita ya cukup untuk mengulas. Jadi sebenarnya sudah saya lakukan juga insya Allah ya. Setiap ada pembahasan misalnya maf'ul bih itu kan objek. Kemudian saya jelaskan juga naat. Naat itu kan sifat. Tadi harus mengikuti dalam 4 hal dan lain sebagainya. Maf'ul mutlaq itu fungsinya apa, kemudian bagaimana syarat-syaratnya. Itu kan saya jelaskan secara ringkas untuk kita juga mengulas. Mungkin saran saya sendiri karena kita waktunya juga terbatas, bisa teman-teman peserta di sini memutar kembali rekaman yang ada di YouTube nanti. Jadi Oh iya. ulang penjelasannya dengan misalnya dengan diulang-ulang atau dengan tempo yang lebih pelan, insya Allah mungkin akan bisa lebih memahami. Gitu ya. Ya, silakan. Ya, Ustadz Abdurrahman Asad ini setiap selesai pertemuan juga selalu menyimak video rekaman yang ada di YouTube. Iya, sedikit Ustazah. Iya, mumtaz Ustadz. Jadi saya jelaskan untuk murojaah saja seperti itu ya, maf'ul mutlaq fungsinya adalah menjelaskan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Itu namanya masdar. Masdar nau. Nau itu kan jenis. Bagaimana pekerjaan itu dilakukan? Masalah ya drusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyyata dirasatan jayyidatan dengan cara yang baik belajarnya. Misalnya tadi apa ya? Daraba Zaidun Dorban. Bakron Dorban Syadidan. Di sini yang menjadi amil atau fiilnya yang mana? Doroba. Doroba. Doroba fi'il. Fiil mutlaknya yang mana? Dorban. Dorban syadidan. Ini artinya kan Zaid memukul Bakar. Bagaimana dia memukulnya? Dorban syadid. Dengan Zurban kasih. Pukulan yang keras.
Nah, maka di sini maf'ul mutlak fungsinya seperti itu, menjelaskan bagaimana pekerjaan doroba ini sebenarnya dilakukan, bentuknya tuh seperti apa gitu. Dan ingat tadi ya harus berupa masdar dan dia dibaca i'rabnya apa? Nasab. Fathah, Nah, fathah. nasab, nah, nasab bil. Bil fathah. Nah, mungkin ini bisa ditulis contohnya daraba Zaidun bakron darban syadidan. Itu contoh untuk maf'ul mutlak. Jadidan jadi naad, Nah, Ustaz. pinaannya dorban. Nah, Oh, ini kalau ditulis singkatannya dorba Zaidun, Zaidun fa'ilnya, bakron maf'ulnya. Dorban ini maf'ul mutlak, syadidan, naatnya. naad. Jadi tadi pengertiannya Ustazah, maf'ul mutlak menjelaskan pekerjaan, Menjelaskan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. ya. Berarti seperti penguatan ya Ustazah ya. Ya, sebenarnya kalau ada juga sebenarnya yang tidak pakai naat ini, nggak pakai syadidan, cukup dorban saja. Ini pun sudah berarti Zaid memukul Bakar dengan pukulan yang sebenar-benarnya. Artinya mukulnya apa? Beneran gitu. Menanan kalau bahasa Jawanya. Hmm, Kalau ditambah lagi dengan naat tadi, syadid, mengingatkan. ini menjelaskan lagi. Tuh. Hmm. Ya, betul sekali sebagai penguat. Yang pertama bisa sebagai penguat, kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana pekerjaan tadi dilakukan. Dilakukan. Baik. Nantaqil ilal misal at-tali. Kita mendatangkan al-hal wal al-jar wal majrur. Hal ini kan isim yang dibaca nasab untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Sahibul hal itu orang atau objek atau individu atau apapun yang dijelaskan keadaannya. Kita lihat contohnya di sini. Ya drusut tilmid al-mujid al-arabiyyata dirasatan jayyidatan jalisan. Jalisan kan artinya orang yang duduk. Duduk. Nah, ini menjelaskan kira-kira yang duduk ini siapa? Tilmid. Murid. Tilmid. 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 Namanya at-tilmid ini sahibul hal atau orang yang dijelaskan keadaannya. Sahibul Ini hal. bencana kemudian menjelaskan keadaannya si sahibul hal itu. Bagaimana dia belajar dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan duduk misalnya. Jadi tadi Duduk. itu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan sahibul hal dan biasanya berupa isim sifat. Isim Wal sifat majrur. di antaranya ada isim fa'il, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada juga isim tafdil, kemudian sifat musyabbahah. Tapi yang paling sering ya isim fa'il, isim maf'ul itu. Pokoknya isim sifat. Mafhum? Yang terakhir tuh sifat musyabahah, Ustazah. Nah, sifat musyabbah. As-sifah al-musyabbahah ismil fa'il. Ini soal Ustaz. Nah, Apakah yang ada halnya itu harus fa'il atau sahibul hal yang di situ? Misalnya kalau maf'ulnya bisa nggak misalnya? bisa. Sahibul hal itu tidak harus yang fa'ilnya, misalnya yang fa'il karena hak mendominasi bukan. Misalnya ada juga yang fa'il punya hal bisa, maf'ul juga bisa punya hal, atau misalnya yang lain dia menjadi apa ya? Selain itu pokoknya boleh. Mubtada pun bisa memiliki hal, khobar juga bisa punya hal. Jadi nggak harus apa namanya berupa Ali wal jar. yang memiliki hal. Jar. Hal wal jar. Wal jar. Wal majrur. Majrur. Sudah bisa menjawab ya.
Nah, maksudnya, syukron. Nantakil ilal mithal at-tali. Nazid al-maf'ul li ajli fi al-jumlah. Nah, ini maf'ul li ajli yang kemarin. Mana ya? Ada Ustadz Saifuddin nggak ya ini? Nggak ada ya? Ustadz Saifuddin yang di grup itu membuat contoh yang ada maf'ul li ajlinya. Maf'ul li ajli. Nah, sebenarnya maf'ul kan kemarin kita dulu ya di sesi pertama itu ada mafa'il namanya atau maf'ul. Ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Nah, macam-macam itu semuanya kan dibaca nasab. Kalau tadi kita sudah belajar maf'ul bi sebagai objek, maf'ul mutlak sebagai lafal yang menjelaskan apa tadi fiil atau pekerjaannya. Maf'ul li ajli sama ya, isim yang dibaca nasab, tapi bedanya apa? Dia menjelaskan alasan kenapa fiil atau pekerjaan itu dilakukan. Menjelaskan lah, li ajli ini kan li ajlihi ya, lamnya kan ini taklil. Jadi dia berfungsi untuk menjelaskan mengapa atau apa alasan atau pekerjaan itu dilakukan. Misalnya di sini ada yadrusu at-tilmidu, ada pekerjaan yadrusu. Kenapa si murid itu belajar? Alasannya adalah ada di sini maf'ul li ajlinya isti'dadan lil imtihanat. Murid itu belajar untuk apa atau karena apa? Apa alasannya? Isti'dadan lil imtihanat, untuk mempersiapkan ujian. Isti'dad ujian. Ini maf'ulun li ajli. Ini lam sih katanya ya, maf'ulun li ajli. Karena untuk mempersiapkan lil imtihanat ujian. Nah, jadi bisa dilihat di sini mungkin kita kilas balik dulu perbedaan antara maf'ul bi, maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli. Itu yang menunjukkan objek atau orang atau benda yang dikenai pekerjaan yang menjadi objek. Maf'ul mutlak itu menjelaskan bagaimana fiilnya dilakukan. Bisa sebagai penguat juga atau taukid, atau menjelaskan bagaimana pekerjaan atau fiil itu tidak dilakukan. Seperti apa bentuknya, caranya gitu. Kalau maf'ul li ajli itu menjelaskan alasan kenapa fiil atau pekerjaan tersebut. Nah, kata-kata li ajli itu loh ya. Karena apa gitu. Kalau hal tadi harus berupa isim sifat. Isim sifat yang menunjukkan keadaan sahibul hal. Jadi kaitannya adalah dengan sahibul hal. Kalau maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul bi itu kaitannya dengan pekerjaannya atau fiilnya. Nah, nastamir ilal mithal at-tali. Idza adabtu. Kalau untuk maf'ul li ajli ini dia wazannya harus apa? Tidak, harus berupa masdar. Saya bilang juga di grup itu ya. Maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli harus berupa masdar. Perlu diingat dan dicatat mungkin. Maf'ul mutlak, masdarnya itu harus sesuai dengan fiilnya. Kita lihat di sini. Yadrusu dan dirosatan. Ini kan sama ya, dari lafal yang sama. Yadrusu dan dirosatan. Darosa yadrusu dirosatan. Kalau maf'ul li ajli tidak harus sama. Karena di sini ada yadrusu. Tapi maf'ul li ajlinya isti'dadan itu nggak apa-apa karena dia hanya menjelaskan alasan kenapa pekerjaan tersebut dilakukan. Kalau maf'ul mutlak ini harus berupa masdar dari fiil yang disebutkan. Seperti contoh yang tadi, Zaidun Bakron berban syadid. Kan sama doroba dan dorba. Kalau ini yadrusu dirosatan. Misalnya karatu salata, maka masdarnya apa? Masdarnya Kitaban. apa? Kitaban.
Kitaban kurang sedikit. Kita batang. Kitab Dirasatan. kitabatan jayyidatan. Saya baik atau Aduh. bagus. Kataba ini sama dengan masdarnya ini. Kataba harus dengan kitabatan. Karena ini tadi menjadi apa statusnya? Masdar. Masdar. Maf'ulun Maf'ul mutlak. Mutlak. Sifatnya masdar, kedudukannya menjadi maf'ul mutlak. 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 Sampai sini bisa difahami? Sedikit. Insyaallah Ustaz. Ya. Ustadz Abdur Rahim. Idza udiftu istidadan lil imtihanati imtihanan kabiron. Hal menjadi hal, nambahkan hal misalnya. Imtihanat Kabiron, kabiron. ujian besar misalnya. Kalau mau ujian besar berarti lil imtihanat al-kabiro, langsung di sini al-kabiro. Menjadi sifat imtihan. Kalau dijadikan hal misalnya, Kalau hal tadi harus berupa apa sifatnya? Isim masdar. isim sifat. Oh, isim sifat. Oh, Ya, nah. kalau hal ini boleh dicatat dengan hal ini harus berupa isim sifat. Kalau yang maf'ul mutlak, maf'ul ajli harus berupa Masdar. Oh, nah. Nah, keadaan itu bisa dijelaskan dengan isim fa'il, isim maf'ul atau isim sifat. Kalau maf'ul mutlak, maf'ul ajli harus berupa masdar. Nah, syukur. Afwan. Naqil ilal mithal at-tali. Dzarfuz zaman wal makan. Ini juga sebenarnya termasuk mafa'il. Nama lain dzarf zaman dan makan adalah maf'ulun fihi. Maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Jadi kan mafa'il kemarin itu ada 5, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, Maf'ul ma'ah. Saya ulangi, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi atau dzaraf itu, dan maf'ul ma'ah. Nah, bedanya lagi kalau maf'ul fi atau dzaraf ini dia harus berupa isim zaman atau isim makan. Isim zaman atau isim makan. Apa itu isim zaman? Apa itu isim makan? Waktu dan tempat. Menunjukkan tempat dan waktu. Yang menunjukkan tempat dan waktu. Waktu. Harus menunjukkan arti itu ya, tempat atau waktu. Misalnya di sini adalah yadrusu tilmid al-mujid al-arabiyyata amamal mudarris. Ini berarti dzaraf Tempat. Isim makan. Nah, dzaraf zaman atau isim zaman, sobahan isim kebalik. Amamal mudarris isim makan atau dzaraf sobahan Isim zaman. Nah, ini dzaraf amamal mudarris ini kan amamanya sebagai dzaraf ya. Al-mudarris sebagai mudhof ilaih. Saya di sini tidak menggunakan istilah dzaraf madzruf. Saya menggunakan istilah dzaraf dan lafal setelahnya menjadi mudhof ilaih. Jadi kalau di i'rab, saya kasih contoh i'rab amama mansubun ala dzarfiyah. Amama ismu kalau lengkapnya ya ismu makan mansubun ala dzarfiyah. Wa alamatu nasbihi fatatun zahiratun ila akhirih wa huwa mudhafun. Al mudarrisi mudhafun ilaihi. Dia menjadi mudhaf ilaih. Kalau sobahan ismu zamanin
mansubun ala dzarfiyah wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Kalau misalnya ya, oke, ini clear ya untuk dzarf zaman dan makan. Kalau di i'rab begini ama maf'ulun fi langsung. Oh, boleh juga. Amama maf'ulun fihi mansubun, itu juga boleh. Maf'ul fi kan tadi sama dengan dzaraf. Boleh juga, Ustaz. Oke, kalau ini clear, saya sekarang mau tanya. Misalnya ada penjelasan seperti ini. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat dalam istilah bahasa atau secara bahasa berarti doa. Lughatan di sini apakah bisa disebut sebagai dzaraf atau maf'ul fi? Tidak. Bukan. Ya, Nah, dia adalah hal. hal. Tadi hal harus berupa apa? Isim sifat. 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 Apakah lughatan itu termasuk isim sifat? Bukan. Karena dia aslinya filughah. Aslinya apa? Filughah. Filughah. Terus dia jadi apa berarti? Apakah bisa disebut Maf'ul fi. atau misalnya hal tadi nggak bisa ya karena dia bukan berupa isim sifat. Kalau menjadi dzaraf apakah bisa? Tidak. Tidak juga, kenapa? Karena Tidak bukan isim menunjukkan zaman. tempat dan waktu. Itu tidak menunjukkan tempat dan waktu. Nah, tadi jawabannya ada di salah satu yang sudah menjawab tadi. Aslinya adalah fil lughati. Jadi bukan menjadi dzaraf dalam termin bahasa. Meskipun ada makna dalam di situ, tapi bukan dzaraf, melainkan dia itu sebenarnya fil lughati. Jar majrurnya itu menjadi apa, Ustazah, seperti itu? Nah, ini sebenarnya agak ini lumayan mendalam ya. Sebenarnya kalau istilah seperti ini namanya adalah mansubun, yaitu dibaca nasab karena membuang mansubun ala naz'il khafid. Khafid itu artinya huruf jar ya. Mansubun ala naz'il khafid. Karena dia tidak memenuhi syarat hal, tidak memenuhi syarat dzaraf, karena dia tidak berupa isim sifat, tidak juga menunjukkan arti waktu dan tempat, maka dia dibaca nasab karena membuang huruf jar. Itu ada baitnya di dalam Alfiyah. Ntar saya agak lupa. Ada sebuah penggalan bait itu wa in hudhif panas bulil munjari. Ketika ada isim yang dibaca jar, ada karena kemasukan huruf jar, kemudian huruf jarnya dibuang, maka majrur tadi, isim yang dibaca jar tadi, kemudian dibaca nasab. Itu kaidahnya. Bisa difahami? Ustazah. Kalau kita sebut sebagai maf'ul mutlak misalnya Ustazah, Kalau maf'ul mutlak dengan kan harus menjelaskan Fi'ilnya, pekerjaannya. dengan kita mentakdir kalimatnya bagaimana misalnya? Tidak bisa, tidak ada yang dijelaskan kan? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat Itu isim semua gitu. Iya, betul. Tidak, misalnya yashra'allahu. Coba misalnya ditakdirkan gimana, Ustaz? Yashra'allahu as-salata lughatan. Kan lughatan tidak menjelaskan ini. Kalau tadi maf'ul mutlak itu harus sesuai dengan Nah.
Jadi ini luwatan itu mansubun ala nasil khafid. Begitu juga misalnya apa ya, syar'an, luwatan, tarkib-tarkib yang seperti itu, karena dia tidak menunjukkan makna waktu dan tempat, tidak bisa disebut dzaraf, tapi mansubun ala nasil khafid. Yang aslinya adalah fil lughati, fi syar'i. Ida aqulu as-salatu syar'an ay yashra'allahu salata syar'an. Kaifa? Yashra'u. Yashra'allahu as-salata syar'an. Tapi kan yang dimaksud di situ syar'an itu menjelaskan ini secara syara gitu, bukan Allah mensyariatkan dengan syariat, kan bukan gitu. Nanti maknanya jadi ini, jadi berubah kalau dijadikan maf'ul mutlaq dari yashra'u. Kan yang dimaksud as-sholatu syar'an adalah sholat secara syara, artinya adalah gerakan dan ucapan dan seterusnya. Tapi kalau yashra'ullahu sholata syar'an, ya bisa secara susunan, tapi artinya nanti menjadi Allah telah mensyariatkan sholat dengan syariat yang sebenarnya. Bisa, tapi beda makna, beda maksud gitu. Mafhum? Mafhum. Syukran Ustaz. Kalau perbedaan ala nazil skotil khafid dengan ala nazil khafid apa Ustazah? Perbedaan apa, Ustaz? Perbedaan ala nazil dengan biskotil khafid. Binas in khafid. Oh, boleh. Mungkin kalau ketemu ada. Nah, itu memang lihat. Dibaca dengan minus, intinya adalah itu. Baik, mungkin redaksi lain dalam kitab lain atau dalam kitab lain itu binas. Apa bingung? Yakfi, nantakil ilal misal ansari. Nah, nantakil ila ziyadat ismil mausul fi al-jumlah al-fi'liyah. Yadrusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyyata allati sarat maddatan ra'isiyatan fil madrasah. Nah, kemarin kita kan sudah belajar isim mausul harus memiliki dua komponen utama, yaitu apa? Apa namanya? Silah dan aid. Masih ingat silah dan aid? Masih. Jaringannya enggak? Silah dan aid. Silah adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Sedangkan aid adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ahlan wa marhaban Ustadz Saifuddin. Tadi kita sudah belajar tentang maf'ul ajli loh. Nanti mungkin Ustadz bisa putar saja ya rekamannya. Kita sekarang sampai pada isim mausul. Dalam contoh ini, mana isim mausulnya? Allati. Nah, kemudian mana silahnya? Sorot. Sorot. Nah, sorot. Mana aidnya? Aidnya di mana? Domir hiya. Ya, tapi mana aidnya? Tanis. Sir. Dhamir mustatir. Dhamir yang tersirat. Dia mustatir jawazan karena dia termasuk huwa dan hiya. Kan yang mustatir jawazan itu huwa atau hiya, baik berupa fi'il madi atau fi'il mudhari. Nah, Kalau wujudan Tidak jelas Ustazah, gangguan. oh ini Suaranya sekarang sudah jelas. Ya, Oke, nah sudah.
Allati di sini sebagai isim mausul, ya kalimat isim mausul. Karena dia tadi membutuhkan silah dan aid, silahnya adalah sorot. Nah, domir mustatir wazan yang tersimpan di dalam lafal sorot. Taknya bukan domir tapi tak taknit sakinah. Tanda bahwa fa'ilnya berupa muannats, itu saja sebagai tanda saja. Kalau diartikan ini contohnya Oke. Dengung. Ikhfa nih, ikhfa. Isim mausul. Audio di mute Ustadzah. baik. Arti dari contoh ini yaitu tilmid al-bijid al-arabiyyah allati sarat murid yang Yang isim mau belajar diulang nggak? yang menjadi Yang ini yang gimana? isim ini yang kita bahas dalam jumlah fi'liyah ya isim mausulnya. Kalau kemarin dalam jumlah ismiyah minta diulang. Kemarin itu dalam jumlah ismiyah ketika mengembalikan menjadi itu kan kalau di sini kata itu selang di jalannya. Suaranya agak terputus. Mungkin bisa diketik saja sampai